Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahdiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kegiatan Safari Ramadan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan BPD serta didukung oleh NU mulai bergilir lagi, kali ini berada di Mushola Al Hidayah untuk mengikuti kegiatan safari, sholat tarawih, sholat witir, dan kemudian diteruskan dengan safari. Ikuti perjalanan kami, semoga menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a, wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan limpahan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah di Mushola Nurul Hidayah ini tanpa halangan suatu apapun. Acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga tausiah agama, acara keempat doa, dan yang terakhir penutup. Mari bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sambutan, yang mana kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengurus Mushola Nurul Hidayah oleh Bapak Rohim. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini di bulan yang penuh barakah ini kita semuanya masih dapat bertemu, bermuajaah, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam acara yaitu Safari Ramadan pemerintah desa Sumberjaya, mewakili dari segenap pengurus Mushola Nurul Hidayah. Tentunya yang pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim Safari Ramadan pemerintah desa Sumberjaya dan juga ranting NU desa Sumberjaya yang alhamdulillah malam hari ini berkunjung di tempat kami di Mushola Nurul Hidayah ini. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara sekalian tidak hanya menambah jaringan silaturahmi kita, mudah-mudahan berkumpulnya kita malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki sambutan yang kedua, kata sambutan dari Kepala Desa Sumberjaya yang malam ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Aziz. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Imam Masjid Nurul Hidayah Bapak Ustadz Jamal beserta jamaahnya ya. Berkat taufik hidayah dari Pak Rahmajuallah, alhamdulillah kita malam ini sudah malam ke-8 ya, taraweh ya, yang insya Allah ya, esok hari kita lanjutkan berpuasa yang ke-8. Tujuan kami ya, yang mana dari tahun ke tahun senantiasa kami melanjutkan kembali estafet ya, yang alhamdulillah beliau ini hadir Safari Ramadan. Kebetulan waktu itu kami jadi muridnya ya, muridnya. Alhamdulillah kami senang ya
seneng ikut ya. Memang banyak hikmahnya, melihat juga banyaknya perbedaan-perbedaan ya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Nah, itu semua ya, bumbu-bumbu ya, yang alhamdulillah memang sama tujuannya. Kalau dulu ndak ada safari, ndak tahu, oh ini langgar siapa ini ya. Nah, ini bahkan masjid namanya lupa Pak ya. Juga Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah ya di desa kita sudah berkembang pesat ya. Dan terutama juga para tokoh-tokoh masyarakat ya. Di samping itu juga mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya, kesempatan. Begitu banyak saudara-saudara kita ya yang di rumah sakit itu kepengen ya, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mudah-mudahan kita berdoa dipanjangkan umur ya sampai Idul Fitri. Mungkin kami tidak sempat datang ke rumah satu persatu minta maaf. Nah, inilah kesempatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kepada Allah kami mohon ampunannya. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memasuki acara yang selanjutnya, acara inti tausiah agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Kuswantoro SPDI. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum dilanjut, izin Pak Kades, Pak Ustadz Jamal, saya ngomongnya pelan-pelan Pak. Kalau ngebut kayak terawih tadi, putus napas saya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD beserta seluruh rombongannya, Ketua MWC NU Sumber Marga Telang beserta seluruh pengurusnya, Ketua Ranting Desa Sumberjaya beserta seluruh pengurusnya, para ustadz yang sempat hadir. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk malam yang ke-8. Siang tadi masih puasa Pak? Masih pada puasa? Siang tadi? Pertanyaan saya nggak kayak Pak Pur. Kalau Pak Pur kan masih puasa, masih enggak. Saya bilang kan malam siang tadi. Alhamdulillah ya, siang tadi masih diberi kesempatan. Itu adalah nikmat dari Allah SWT, dan ini sering para bapak dan saudara sekalian, setiap pembicara, baik itu protokol, sambutan, penceramah, itu mengawali kalimatnya dengan mengajak kita bersyukur atas segala nikmat. Tapi sayangnya Pak, kadang-kadang itu ajakan hanya ajakan rutinitas saja. Yang ngomong ya rutin, yang dengarkan ya rutin. Sehingga ajakan untuk bersyukur itu tidak selalu nyampai ke hati pendengarnya. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, yuk kita resapi betul, kita syukuri betul atas nikmat Allah yang kita terima. Terutama pada malam hari ini kita bisa kumpul di sini. Pak Kades tadi sempat sebutkan saudara-saudara kita yang di Palestina. Coba bayangkan Pak, kalau kita ada di Palestina kayak apa coba? Saya itu bayangkan saudara-saudara kita yang di Palestina itu jangankan dalam kondisi puasa seperti ini. Dalam kondisi tidak puasa pun mereka terpaksa harus puasa. Kenapa? Karena memang kondisi negaranya, wilayahnya saat ini sedang terjadi invasi, sedang terjadi penjajahan oleh bangsa Zionis
Israel. Apakah kita tidak bisa bersyukur atas apa yang terjadi, atas apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua? Tentu kita harus bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Minimal dengan ucapan Alhamdulillah, itu minimal. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya satu saja. Satu tapi anaknya banyak. Kalau satunya 1/4 jam, anaknya 4 berarti sejam. Jadi pada malam hari ini kita sama-sama mengetahui, kita sama-sama merasakan bahwa kita masuk malam yang ke-8, yang artinya sudah hampir sepertiga Ramadan yang kita lewati. Bulan Ramadan, sebagaimana kita tahu, selama ini banyak ustadz yang menyampaikan, bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan dan lain sebagainya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Saya hanya mau ambil satu saja, tidak usah banyak-banyak. Satu, yaitu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah. Bulan maghfirah itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka selebar-lebarnya di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu, kalau saya sebut misalnya, saya ambil contoh restoran. Bisa membayangkan, Mbak? Bisa membayangkan restoran ya? Bisa. Ibu, bisa membayangkan restoran, Bu ya? Mestinya bisa lah. Kalau nggak restoran, ya rumah makan lah, kira-kira begitu. Rumah makan kegeden, ya warungnya Mausi, ya, biasanya lebih kenal. Jadi, Bapak dan Ibu, restoran itu menyediakan beraneka ragam makanan. Mau rendang ada, mau ayam goreng ada, mau bahkan tahu goreng pun ada. Pokoknya restoran itu penuh dengan makanan, menyediakan makanan. Terus kita masuk ke restoran itu. Bisa nggak, Pak, kalau misalnya kita masuk ke restoran terus keluar tapi tidak kenyang? Bisa tidak kira-kira? Bisa. Kenapa tidak bisa? Wong kita cuma masuk saja, makan tidak, pesen tidak, apalagi bayar. Ya. Ketika kita masuk restoran, di situ banyak makanan, ada makanan Padang, ada segala macam lah. Tapi kita tidak pesen, kita tidak makan, kita tidak bayar, keluar. Cuma numpang kencing. Kan kita tidak akan mendapatkan kenyang dari restoran itu. Kita tidak akan merasakan betapa nikmatnya ayam goreng, segala macam tadi itu tidak akan bisa kita nikmati. Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati? Bagaimana caranya supaya kita bisa kenyang ketika nanti kita keluar dari restoran? Ya harus makan, Pak. Harus ikuti aturan yang di restoran itu. Ketika kita masuk, kalau di Maosi kan gampang masuk, ayam goreng 1. Kalau di restoran masuk, duduk dulu, nanti ada menu, kita pilih, kita pesen, datang, baru kita makan, bayar. Kalau nggak bayar, nggak jadi kenyang. Karena keluar dari situ, kita ditahan sama orang restoran. Itu Bapak dan Ibu. Demikian juga dengan bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, Allah menyediakan ampunan yang seluas-luasnya kepada kita. Pertanyaannya, apakah bisa kita keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT? Pasti bisa. Bisa saja kita masuk bulan Ramadan, bahkan ini sudah malam ke-8, sampai keluar Ramadan nanti tidak ada ampunan dari Allah untuk kita. Dosa kita tetap segitulah, bahkan mungkin bertambah. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak mengikuti
Apa petunjuk Allah selama bulan Ramadan? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, supaya kita ketika nanti kita keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, maka ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, puasa. Ya. Walaupun kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, bahkan dijanjikan oleh Allah, siapa yang senang menyambut datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Tapi nggak poso. Masuk iyo, jasadnya haram dari api neraka. Senang, alhamdulillah, besok puasa, alhamdulillah. Malam ini ya niat, nawaitu sumawudin. Esok ya buka. Nah, gimana mau terbebas dari api neraka? Nggak bisa yang begitu. Jadi Bapak dan Ibu, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, tidak ada lain. Kita harus melaksanakan puasa. Karena memang dijanjikan oleh Allah SWT, man shoma imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan senang hati, dengan ikhlas, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Itu. Jadi salah satu kuncinya adalah kita melaksanakan ibadah puasa. Buat Pak puasa, memang Pak puasa itu berat. Sudah mau puasa, tapi sudah terbayang besok itu yang mau dikupas ada 10.000. Bayang ke milih ndi yo, ngupas apa poso? Pengupas apa poso? Golek ngupas ra kuat, posone batal gitu kan. Akhirnya milih apa? Milih ngupas. Boleh, Pak? Boleh, milih ngupas itu boleh, jangan enggak boleh. Memang itu kita ini kan diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam aktivitas kita. Kalau memang aktivitas kita ngupas kelapa, ngupas Pak, walaupun poso, jangan berhenti. Jadi sampean apa enak Pak, aku selungguh nang jero ruangan. Itu tahan poso. Iya Pak, saya di dalam ruangan tahan poso. Ya nek pengen tahan poso ya ning jero ruangan. Jadi lek ngupas, ya klopone go masuk ruangan. Gimana Pak kalau puasa? Kalau besok mau ngupas puasa, ngupas kelapa, apakah kita boleh tidak puasa? Jangan Pak. Karena tumpuan kelapa itu 10.000, bayangke wis pokoke kemringet ra karu-karuan. Malam ini tidak berniat puasa, salah Pak. Jangan. Jadi malam ini tetap niatkan berpuasa. Ojo mek meloki Pak Imam. Pak Imam nawaitu sama khotin, melok nawaitu sama khotin. Ning batine aku esuk gak poso. Jangan. Niat itu di hati, Pak. Niat itu bukan di lisan. Kalau malam ini nggak terawih, terus nggak ikut niatnya Pak Imam, apakah sah puasanya? Sah. Yang penting niatnya di hati. Jadi malam ini bapak-bapak tetap harus berniat untuk puasa besok. Nanti sahur, ya makan Pak, makan sahur. Tapi mangkat ngupas besok, ojo bontot. Malamnya niat sahur, wayah sahur. Malamnya niat puasa, waktunya sahur ya sahur, ya niat puasa beneran Pak. Jangan bawa bontot, jangan bawa air. Yes, pokoknya mangkat aja, ngupas. Keringetnya gendrobios kayak. Selagi masih tahan, ditahan Pak. Lek wis ora tahan, ya apa boleh buat. Daripada sampean pingsan, ngupas pingsan nggak jadi tulungan. Ya kalau memang kira-kira sudah ndak kuat, ya batal. Tapi kan nggak nggawa bontot. Nggak bontot minum apa ya sing ono nang kono lah, ono apa namanya? Air kelapa degan ya suwe diminum. Wis gak tahan wis kadung mokel orang nggawa bontot, balik mangan. Beda dengan kalau dari pagi berangkat ngupas itu sudah bawa bekal, wis nggawa sego, sak lawuke, anggo nek ora kuat aku batal. Itu salah Pak ya. Jadi insyaallah
Itu salah satu bentuk rasa syukur kita bahwa kita masuk di bulan Ramadan, ya kita niatkan berpuasa. Pak Kus ngomong penak, apa iso nglakoni? Bisa Pak, saya dulu tukang terbas juga. Jangan dikira saya tuh dulu terbas buruh. Kalau dulu liningan istilahnya. Nebas itu borongan. Kadang yo diborong orang lining gitu, orang dua. Puasa, ya puasa. Saya tahan puasa. Paling-paling kalau sudah panas nih, badannya kan panas nih, ya berendam. Ya nek salah-salah ya nyolong sidik. Batal Pak, kalau nyolong tetap batal. Nyolong nelen yang kita waktu kita mandi, ada air yang masuk dikit aja kita telan, batal. Ya. Jadi para bapak dan ibu, kalau mau mendapatkan dari ampunan Allah Ta'ala, maka kita harus melaksanakan puasa. Apapun kondisi kita, kecuali yang memang diperbolehkan untuk tidak puasa berdasarkan syar'i. Ya boleh. Contohnya misalnya orang sakit. Ya kalau memang sakit Pak. Kemarin saya ngobrol dengan Ustadz Asep, belum datang ya? Kemarin saya ngobrol dengan Ustadz Asep di kantor. Salah satu yang membatalkan puasa itu adalah nelen ludah. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita dari lubang mulut, hidung, telinga, lubang depan, lubang belakang. Kalau diteteskan mata, teteskan apa namanya, obat tetes mata itu batal apa enggak gitu? Enggak, karena itu tidak termasuk. Dia masuk, kalaupun itu dimasukkan meresap ke tenggorokan, itu melalui pori-pori gitu ya. Terus saya tanya Pak Asep, lah kalau suntik batal enggak Pak? Kan banyak nih orang yang bertanya, kalau suntik batal apa enggak? Kalau suntik itu tidak membatalkan puasa karena tidak memasukkannya, tidak melalui lubang yang tadi. Dia masukkan melalui pori-pori. Kan tertimbul pertanyaan, lah nek diimpus Pak, diimpus itu kan membuat kenyang, membuat tidak haus, batal apa enggak? Ya kalau saya jawab, ya enggak batal tapi kurang gawean. Nah kalau enggak sakit, ngopo kok diimpus? Ya kalau diimpus berarti kan sakit. Kalau sakit, ngapain puasa? Orang sakit itu boleh enggak puasa? Terus yang tak rasani krungu Pak Asep dengar. Jadi kalau orang orang sakit itu boleh untuk tidak puasa. Jadi Pak, kalau sakit diimpus ya batal ya lah, memang sakit tuh. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Yang kedua, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala selama bulan Ramadan. Yang kedua, perbanyak istighfar. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana istighfarnya? Ya istighfar Pak. Lek basa Arabe ya astaghfirullahaladzim. Lek basa Jawa, ya Allah njaluk ngapura, ya Allah ampuni aku. Nah kira-kira ngono. Perbanyak itu. Panjang mau pendek Pak? Mau panjang mau pendek terserah. Kalau diperbanyak, kalau saran saya diperbanyak berarti banyak kan? Kalau banyak pendek-pendek aja tidak apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pendek. Kalau mau agak panjang ya tambahi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ilaha Tuh. Kalau mau agak lama lagi ya sambil nyanyi. Astagfirullah Robbal baroya. Boleh nggak? Boleh Pak. Waktu nganggur kita sambil pas ngupas tadi, ngupas kelapa, masih tahan puasa, hati ini apa batal apa ora yes isi tahan lungguh maca astagfirullahaladzim. Nyanyek kayak ngono mau mudah lali karo hausnya. Jadi perbanyaklah istighfar. Tapi jangan tanya sama saya Pak, hadis opo. Saya jujur, saya ini bukan ahli hadis. Tapi dulunya saya ahli hisab. Sekarang sudah berhenti hisabnya. Tapi nggak hafal. Jadi jawabnya gimana? Cari di YouTube. Iya, sekarang coba. Siapa yang tidak punya HP?
Saya yakin di antara kita semua ini, kalau ada yang tidak punya HP, itu kecelakaan saja itu. Mungkin HP ini pecah, mungkin HP ini direbut anaknya, kira-kira gitulah. Kalau normal pasti kita punya HP. Ya, apes titik paling-paling HP ini gak ono kuotane, itu apes itu. Sehingga Bapak-bapak, HP itu bisa digunakan untuk kita jadi ahli hadis tadi. Pengen bahas apa, buka YouTube. Sehingga ini saya cerita sedikit. Pulang dari situ, Pak, ada WA masuk ke saya. Ting, link WA. Ya karena dikirimi link, terus gambarnya itu Ustadz, saya pencet klik gitu. Begitu dipencet apa? Demi Allah, tidak ada hadisnya setelah sholat itu membaca Fatihah. Aku terus iya tak apa coba. Dikirimi link seperti itu mau diapakan coba? Arti bantah. Lu dia cuma ngirim link, bukan pernyataan dia sendiri. Mau dijelaskan biar jelas ke? Jadi tak biarin aja, tak biarkan saja. Enggak tak apa-apain. Batin saya cuma batin ya. Wong yang ngirim link itu juga saya yakin nggak hafal dengan hadis itu, tidak hafal dengan hadis maksudnya. Dalil itu, kalau saya mau bantahkan kira-kira begini, logika kita kalau mau bantah. Andaikan benar Rasulullah tidak pernah merintahkan kita untuk baca Fatihah setelah sholat, misalnya begitu, kan bisa kita bantah. Emang pernah Rasulullah melarang kita untuk baca Fatihah setelah sholat fardu? Pernah nggak? Nggak pernah dilarang kan? Ya artinya ya boleh kalau begitu. Sudah selesai sholat fardu, salam-salaman, baca Fatihah, boleh kan? Itu. Dan bukan itu saja, Pak. Banyak link-link TikTok. Kan sekarang ini banyak banget ustadz ya di medsos ini, banyak sekali ustadz yang terkadang kondisinya tidak sama dengan kondisi kita. Kemudian kita itu tidak tahu ustadz yang kita ikuti itu, yang kita tonton itu, dia ustadz dari mana, kemudian kalau istilah organisasinya, dia ini NU apa bukan? Kadang-kadang yang ceramah malah Wahabi, baru share ke wong NU, yang ngajak benturan. Ya mending kalau datangi misalnya, saya mikir, ya saya habis ngimami, baru ngono dikirimi sing masalah masalah Al-Fatihah setelah sholat. Kalau mau bagus, datangi Pak Ustadz Asep, Pak Ustadz Aman, datangi aja. Iya Pak, sing bener. Kan gitu, jadi bisa komunikasi. Ini tahu-tahu kirim video, mau dibantah, gimana bantahnya? Mau nggak dibantahi, maksudmu apa? Maksudmu nek aku bersalam, nggak usah aku Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus langsung pencing gitu. Jadi itu para sekalian, balik ke intinya tadi. Jadi yang kedua, perbanyak istighfar. Lebih baik lagi para bapak, ketika kita menunggu berbuka, banyak-banyaklah istighfar. Kalau tidak dilisankan, ya di hati, tidak apa-apa. Di hati kita astagfirullah, kita memohon ampun kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah, yang ketiga, yaitu mari kita melaksanakan sholat taubat. Bapak Ibu, ada ndak di antara kita yang tidak memiliki dosa? Apakah ada di antara kita yang tidak memiliki kesalahan? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena setiap manusia itu dilahirkan dengan kesalahan dan kekhilafan. Kalau dosa kecil mungkin dengan wudhu hilang. Doa yang agak gede dikit tambah istighfar. Ada Pak kadang-kadang dosa kita itu yang lumayan besar atau bahkan dosa besar ya, yang tidak cukup kita meminta ampun kepada Allah dengan istighfar.
Itu kita laksanakan dengan sholat taubat. Ada Pak yang belum pernah sholat taubat? Halo? Bapak, Ibu? Ada yang seumur hidupnya belum pernah sholat taubat? Ada? Oh, enggak ada. Berarti sudah pernah semua. Berarti semua jamaah ini sudah pernah melakukan sholat taubat. Kalau ada yang belum pernah sama sekali melaksanakan sholat taubat, terus pertanyaannya apa? Iya, tidak pernah berbuat dosa yang agak besar. Contoh dosa yang agak besar. Misalnya kita menyakiti hati orang tua kita. Sampai orang tua kita meninggal, kita belum sempat meminta ampun. Nah, maka itu lebih baik kita laksanakan untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa kita kepada orang tua kita. Itu kita melaksanakan sholat taubat. Terus misalnya lagi bapak-bapak yang seumuran saya ke atas, kalau yang seumuran Pak Kadus mungkin tidak masuk. Yang seumuran saya ke atas, kayak Mas Royat lah kira-kira gitu. Mas Roman. Dulu waktu datang transmigrasi ke sini, kita masih kecil-kecil dulu. Seusia saya, itu berarti kan paling masih usia sekitar 7 tahun, 5 tahun gitu ya. Dulu waktu masuk ke sini itu ilmu pengetahuan agama itu sedikit sekali, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang di mana-mana masjid, di mana-mana musola, di mana-mana pengajian, bahkan alhamdulillah program desa dijalankan terus oleh Pak Kades, Pak Asis. Bahkan jujur Pak, kalau boleh dibilang program Pak Kus diteruskan, ini saya malah agak iri sebenarnya, karena dulu safari Ramadan Pak Kus paling orang 5. Pak Kus, Sekdes, nah paling kaurin 1 atau 2. Penceramah, kalau mucur-mucur ngajak anak Darut Taqwa, paling orang 3, orang 4, itu kalau mucur. Ini alhamdulillah pengajian safari Ramadannya, pesertanya itu lumayan banyak. Bahkan jamaah musola dengan jamaah safari itu lebih banyak jamaah safari. Saya khawatir ketika ada kultum seperti ini, yang mendengarkan itu lebih banyak peserta safari, yang tuan rumah sibuk nyiapke hidangan. Jadi dulu Pak tidak seperti ini, ilmu agama tidak seperti ini. Dulu tuh masih sangat, boleh dibilang sangat awam sekali. Saya salah satu contoh, mungkin diantara bapak-bapak yang seusia saya mungkin pernah ngalami, syukur-syukur kalau tidak ngalami. Saya itu termasuk salah satu yang tidak tahu dan tidak peduli kalau daging babi itu haram. Jadi saya pernah ngicipi daging babi. Berapa banyak? Ya kadang ya rong piring, kadang ya telung piring. Enak Pak, enak. Kala itu saya masih umur sekitar 7 tahun, 8 tahun lah mungkin. Terus bahkan Pak, bukan daging babi, daging kucing saya pernah. Cuman kalau itu tidak tahu. Kalau daging kucing itu saya nggak tahu kalau itu daging kucing, bener tidak tahu. Sudah selesai, sudah makan, baru tahu kalau itu daging kucing. Apa yang harus kita lakukan Pak? Mau dimuntahkan lagi? Oh, sudah berapa tahun yang lalu? Nah itu kan, itu dosa kita yang sulit untuk kita tebus. Kalau bisa saya muntahkan Pak, sekarang tak muntahkan daging babi yang di dalam itu. Mungkin sudah jadi salah satu daging saya ini barangkali. Maka salah satu jalannya adalah kita melaksanakan sholat taubat. Bedanya sedikit, kalau istighfar itu secara umum, dosa-dosa kita secara umum. Kalau sholat taubat itu dosa secara umum dan dosa secara khusus. Kita mau tobat masalah apa ini? Saya mau bertobat bahwa saya dulu pernah kemasukan daging haram. Maka ketika sholat taubat, kita niatkan dalam hati kita itu, nggak usah diucapkan. Saya niat sholat tobat karena pernah makan daging babi, nggak usah begitu. Sholat tobat dia niatnya sholat tobat aja. Nah, nanti ketika sujud terakhir kita
memohon ampun kepada Allah atas apa kesalahan kita yang tidak mungkin akan kita lakukan lagi. Tapi ojo ngomong sekali lagi, nanti sholat tobat terus pas sujud terakhir berdoa pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ya Allah, aku ketun tenan biyen tau mangan daging babi. Ya batal sholatnya, Pak. Karena sholat itu tidak boleh dicampuri dengan bahasa lain. Jadi harus bahasa Arab yang kalimatnya kalimat yang ada dalam sholat itu. Maka ketika kita berdoa, cukup berdoa dalam hati, diperbanyak. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni atas salah dan dosa kita itu. Selagi kita memang benar-benar taubat. Tapi tidak dibaleni ya berarti ora tobat itu berarti. Kalau memang benar-benar tobat, kita pertama mohon ampun, yang kedua kita tekadkan dalam hati kita untuk kita tidak akan mengulangi lagi. Terutama saya pesan yang masih punya orang tua, yang masih punya bapak dan ibu. Kalau merasa pernah berbuat salah kepada kedua orang tua kita, cepat-cepatlah bertobat kepada Allah, kemudian minta maaf kepada kedua orang tua kita. Tekati dalam hati kita untuk tidak mengulang kesalahan kita, baik kesalahan yang sama maupun kesalahan yang berbeda. Karena kesalahan terhadap orang tua kita bisa jadi tidak sama kesalahan yang kemarin, kemudian kita buat kesalahan lagi yang berbeda. Ya, kita tekadkan supaya mudah-mudahan kita tidak mengulang perbuatan salah kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, para bapak dan ibu, kalau kita mau keluar dari Ramadan dan kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT, yang terakhir adalah kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita. Kenapa? Karena istighfar, sholat taubat dan sebagainya itu hanya menggugurkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dosa kita kepada tetangga, dosa kita kepada teman, kepada anak, istri, kepada orang tua, itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang kita dolimi itu memberikan maaf kepada kita semua. Bagaimana caranya? Budaya kita, budaya Indonesia, yaitu budaya halal bil halal. Jadi ketika nanti selesai Ramadan, kemudian kita saling memaafkan. Bagaimana caranya, Pak, memaafkan? Ya yang diajarkan oleh orang-orang tua kita itu. Keliling, salaman, halal bihalal. Lek Jawa yang matur sungkem dowo sampai 5 menit. Kalau saya karena sudah ndak Jawa lagi, ndak bisa lagi sungkem-sungkeman. Pokoknya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, sama-sama. Kira-kira seperti itu. Lebih bagus lagi, Bapak, Ibu, kalau kita merasa ada zalim kepada saudara kita, pada waktu kita minta maaf, kita sebut, Pak. Supaya yang memberikan maaf, itu memberikan maaf dengan ikhlas. Misalnya begini. Misalnya, Bapak jual kelapa. Jual kelapa neng Mas Imam lah kira-kira. Tuku kelapa Mas. Jual kelapa ke Mas Imam. Harga kelapa 3.000 rupiah. Kelopone 10.000. Berarti duitnya piro ibu? 30 juta ya? Kok akeh men ya 30 juta? Ternyata Mas Imam memberikan uang itu 30 juta itu salah ngitung, lebih 30 juta diantara yang itu, yang 1 juta atau 10 juta, ada lebih, Pak, lebih 200.000. Kira-kira gimana, Pak? Kalau kita jual kelapa, aturan cuma 30.000, 30 juta. Ternyata dikasih duit 30 juta lebih 200.000. Apa yang kita lakukan? Kantongi. Iya, bisa, Pak. Bisa jadi ketika kita menerima uang itu, timbul bisikan di hati kita, kantongnya lah, Mas Imam kan nggak ngerti, itu kan bonus. Bonus dari Allah melalui tangannya Mas Imam, kira-kira seperti itu. Waktu itu kita khilaf, kita kantongi bener, kantongi, wes pokoknya dianggap cukup mana kamu. Tapi kan itu yang menganggap itu kan lisan kita, Pak. Yang menganggap itu kita. Tapi hati kita, sebenarnya hati kita mengakui bahwa itu ada yang uang bukan uang saya, tapi saya ambil. Suatu ketika nanti Lebaran ketemu Mas Imam, minal aidin wal faidin, maaf lahir batin.
sama-sama. Ayo pikir wis dikelas kira Mas Imam jarene. Ya, dosaku wis entek, Mas Imam wis sama-sama. Padahal kan sama-samanya karena nggak tahu. Coba kalau dia tahu duitnya kelebihan 200. Jadi Pak, ada baiknya ketika halal bihalal, kalau kita mau minta maaf, yang seperti itu khusus. Sebut ke, mohon maaf lahir batin Mas Imam, wingine duitnya sampean kelebihan 200.000 nunggu aku. Delok apa reaksine? Nek Mas Imam jare, oh iya Mas, sama-sama 200.000 wis tak ikhlaske lah. Nah, itu halal Pak. Baru bener-bener sama-sama. Tapi lah dia ngomong, ya balekno. Berarti yang 200 itu belum dimaafkan oleh Mas Imam, itu enggak bisa. Ya, kita ini kan kadang-kadang kan ambil gampangnya, pokoknya anggar ketemu koncone wes salaman dianggap impas, selesai 00 00. Padahal ada sesuatu yang kita sembunyikan. Itu Pak ya. Itu tuh godaan Pak. Saya sering ngalami yang seperti itu. Karena saya biasa main duit. Biasa ngitung duit ini. Kalau kurang pasti saya ngomong. Mas, kurang 100. Begitu lebih. Mas, iki piye iki? Itu godaan kita Pak. Jadi jangan sekali-kali diambil haknya orang lain yang seperti itu. Kalaupun memang terpaksa, maka harus minta maaf. Apa cukup dengan minta maaf? Kalau memang dimaafkan dan diikhlaskan, cukup Pak. Tapi dimaafkan tapi kon balekke, ya balekke. Lek enggak dibalekke, tetap haram yang 200 itu. Jadi para bapak dan ibu, nanti kita ingat-ingat waktu lebaran mau salaman eling-elingan lah kira-kira dosa apa karo. Pas mau ke tempat Pak Kades, minta maaf lahir batin, ya Pak Kades ditambahi. Minta maaf ya Pak Kades, wingi aku ngrasani. Ngrasani apa? Ini. Baru Pak Kades bukan mengikhlaskan, malah marah. Berarti kamu yang nyebar fitnah. Sebenarnya tidak seperti itu, kamu sebarkan seperti itu. Kan sekarang ini fitnah gampang sekali Pak. Jadi saya tambahkan kalimat Pak Depur kemarin ketika di Nurul Iman, berhati-hati Pak dengan sosmed. Neruskan apa namanya? Nge-share kalimat, share postingan itu, hati-hati. Itu bisa jadi fitnah. Nah, ketika jadi fitnah, nek sing difitnah Pak Kades kan gampang, lebaran mau Pak Kades, minta maaf, sampaikan aku ingin fitnah ini. Sekarang Pak, yang difitnah itu calon presiden. Lihat dia maaf ke dia coba, ayo. Nah, coba. Kemarin masa-masa kampanye kan banyak sekali fitnah. Pak Prabowo begini, Pak Anies begini. Koyo ndek niku paling bener-bener dhewe. Iya, di-share. Nah, ini kan bahaya. Jadi kita kalau tidak tahu keasliannya, tidak tahu kebenarannya, jangan gampang-gampang share, jangan gampang-gampang dibagi. Yang bersangkutan terfitnah, kita berdosa. Salah-salah akan menimbulkan keretakan. Nggak usah yang di tingkat nasional, yang kita saja bisa saling bisa saling selisih paham gara-gara sesuatu yang kita share itu yang belum tentu kebenarannya. Para Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah 4 hal yang mari kita coba kita laksanakan. Kalau puasa insya Allah Bapak-Bapak selalu berpuasa selama Ramadan. Kemudian istighfar, minimal saya yakin Bapak Ibu setelah sholat 5 waktu baca istighfar. Saya yakin itu. Nek sing rajin jamaah, nek sing dhewe kadang-kadang bersalam lencing. Yang ketiga, mari kita berusaha. Yuk kita budayakan sholat taubat. Sholat taubat tidak banyak, Pak. Sholat taubatnya cuma 2 rakaat. Niatnya, wes pokoknya podo ambek sholat liane, niatnya yang diganti. Nah, saya niat sholat raweh, ganti saya niat sholat taubat. Saya niat sholat tahajud, ganti nah saya niat sholat taubat. Itulah kira-kira. Ya, kaifiannya sama. Surat itu sunnah. Kalau bisa ya syukur. Kalau tidak bisa, ya pokoknya mau surat apa lah. Gak mau surat gak apa-apa. Suratnya sunnah, kecuali Fatihah aja. Kemudian yang keempat, mari kita bersama-sama saling memaafkan antar sesama kita. Mudah-mudahan nanti ketika kita keluar Ramadan, benar-benar kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT, dan kita akan kembali fitrah, akan kembali menjadi bayi suci, bayi yang tidak memiliki dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, karena kalau Ustadz yang lain, Ustadz Aman, Pak Purwito, Ustadz Asep dan sebagainya itu memang alumni pondok pesantren, Pak. Kalau saya bukan alumni pondok pesantren, saya alumni pondok Pak Fauzan, pondok Gubuk Singar Probo. Nah, jadi saya belum pernah mondok di pondok pesantren. Pesantren saya di mana? Ya di pondoknya Pak Fauzan itu, pondok yang sudah mau roboh itu. Sehingga kalau ada salah, mudah-mudahan dimaklumi. Kalau ada baik, mari kita ambil hikmahnya untuk kita jadikan perbaikan langkah kita ke depan. Demikian akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara yang keempat, doa. Doa kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Asep Pujianto. Kepadanya kami hadirkan. Alhamdulillah yang bagi dijalan dan nabi ma'abaitana mubarakana birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan Syahri Ramadan pemerintah desa Sumberjaya bekerjasama dengan Ranting Nahdlatul Ulama Desa Sumberjaya di Hidayah baru saja berakhir, dan seluruh rangkaian kegiatan diawali dengan sholat isya berjamaah dengan sholat tarawih dan witir juga berjalan dengan lancar, serta dilanjutkan dengan kegiatan syafari yang diisi dengan tausiah agama juga berjalan dengan lancar, dan para jamaah juga mengikuti kegiatan dengan sangat antusias. Semoga ini semuanya menjadi pahala bagi kita semuanya. Semoga di kesempatan berikutnya kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah mengikuti acara kegiatan kita pada hari ini. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.